Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kegiatanku pagi ini masih seperti biasa, setiap hari kegiatannya cuma menjahit karena aku kerja sebagai penjahit di Arab Saudi. Sekarang waktu di Arab Saudi masih pagi teman-teman, pekerjaannya sudah menanti di sini. Hari ini aku mau ngerjain ini teman-teman. Ini kayaknya bagus ya, hari ini nggak ada mute-mutenya, nggak ada payetnya. Dikombinasi sama polos, hitam polos. Ini pekerjaan pertama, ini bikin baru. Dan pekerjaan yang kedua seperti ini. Tapi ini udah jadi teman-teman. Ini tuh dulu jahitnya di tempatku, diambil, udah dipakai, habis itu dibalikin lagi ke tempatku. Beliau mintanya diganti furing. Nah, ini adalah furing yang baru, mau diganti furing yang ini. Inilah pekerjaanku hari ini teman-teman, satu bikin baru, satunya lagi mermak ganti furing. Ini kan dulu jahitnya di aku teman-teman, tapi udah diambil. Habis itu udah dipakai. Habis itu madam mau ganti furing. Mungkin pengen ganti warna baru gitu ya. Nah, kalau kayak gini aku ambil uang jahitan lagi ya teman-teman. Aku bikin nota baru lagi. Jadi ini ada harganya lagi gitu. Ya udah teman-teman, ini pekerjaanku hari ini ya. Ada 2 baju, satu bikin baru, satu permak ganti furing. Nanti aku lanjut videoin lagi kalau udah ada kesempatan, sekiranya aku bisa bikin video ya. Alhamdulillah, satu pekerjaanku udah selesai teman-teman. Tadi yang kain warna hitam ini, karena kainnya nggak ada mute-mutenya, jadi lebih gampang. Cuma aku agak lama bikin ininya, bikin blazernya. Sekarang mau pegang pekerjaan yang kedua, yang tadi mermak, mau aku lepas-lepasin dulu. Sekarang sudah jam 12.37. Baru selesai satu kerjaan, lanjut kerjaan kedua. Ini aku masih ngerjain baju yang ini ya teman-teman. Aku tuh paling gak suka kalau ngerjain permakan yang kayak gini teman-teman. Ganti furing, otomatis kan harus dilepas dulu semuanya. Dan ini memakan waktu cukup lama. Ini aku lepas-lepasin dari tadi, belum selesai. Dan aku udah mulai bosen. Ini tadinya tuh aku udah bilang ke madamnya, kasih aja ke temenku itu yang tukang mermak. Tapi dia bilangnya, ini kan dulu jahitan kamu, takutnya nanti kalau dikerjain sama orang lain, nanti rusakan. Ini kayaknya masih bagus, cuma aku pengen ganti furingnya aja gitu, dia bilang. Aku nggak enak juga karena madamnya juga baik, udah kenal akrab. Akhirnya aku ambil dan ternyata pekerjaan ini sangat melelahkan. Aku udah mulai boring ini ngerjainnya dari tadi, ngelepas. Mana ngelepasnya itu susah. Kayaknya kayak gini, terus dalamnya itu yang furingnya yang lama itu kain street gitu loh teman-teman. Udah aku jahit kuat-kuat banget, jadi nyatu sama furing sama kainnya itu jahitannya kuat banget. Ini ngelapasinnya agak susah teman-teman. Kayaknya pekerjaan yang ini tuh nggak bakal selesai hari ini mungkin. Sambil cerita ya teman-teman, mumpung ini mesinnya nggak berisik kan, cuma ngerjain ngelepas ini aja. Aku mau sambil cerita. Jadi di sini di Arab Saudi kerja menjahit itu juga banyak resikonya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang mikirnya, oh enak ya kerja di Arab Saudi, gajinya gede gitu. Iya, alhamdulillah teman-teman, gajinya alhamdulillah. Tapi di sini itu banyak resikonya juga teman-teman. Contohnya, misalkan ada kesalahan dalam membuat baju gitu ya. Biasanya pelanggan itu kan bawa foto, bawa gambar gitu ya. Bawa kain, habis itu kita ambil, kita sesuaikan kainnya cocok nggak buat gambar ini.
kainnya sesuai nggak buat video atau gambar yang ditunjukin itu. Jadi kita harus bener-bener pastiin kira-kira nanti hasilnya bisa mirip nggak sama yang di video itu. Karena kalau nanti ada kesalahan dalam mengerjakan gaunnya itu, biasanya mereka itu nggak terima teman-teman. Jadi kalau nanti dipakainya nggak sama kayak yang digambar itu, biasanya mereka minta ganti rugi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau udah bermasalah, mereka udah komplain nggak bagus, minta ganti rugi, dari pihak Masgol atau dari majikan itu nggak mau teman-teman ganti rugi buat kesalahan yang kita kerjakan. Jadi di sini itu peraturannya, kalau emang kita yang buat kesalahan ya kita yang ganti rugi, kita yang bayar gitu. Nggak tahu di tempat lain, di Masgol yang lain, teman-teman mungkin ada yang nonton videoku yang kerja di Arab Saudi juga, mungkin bisa sharing di kolom komentar. Di tempat kalian kalau ada kesalahan itu dipotong dari gaji kalian atau ditanggung sama yang punya Masgol atau majikan kalian? Tolong teman-teman sharing di sini ya, nanti biar aku tahu keadaan Masgol di luar sana. Jadi di tempat kerjaku itu, kalau misalkan kita ada masalah sama pelanggan, mungkin masalahnya kainnya rusak karena kesalahan kita atau modelnya nggak sama seperti yang diminta sama pelanggan, itu kita harus ganti kainnya pakai uang kita sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan aku bikin gaun terus ternyata pelanggannya itu nggak nerima, pelanggannya itu bilang kalau ini rusak, ini nggak bagus, ini nggak sesuai sama permintaannya dia, nggak sama kayak yang dikasih di video gitu, itu biasanya mereka komplain dan minta ganti rugi. Dan mau nggak mau aku harus beliin kain lagi, atau kadang mereka minta ganti rugi uang sambil nunjukin nota pembelian kainnya, habis itu kita ganti. Dan masalahnya teman-teman, kain di sini itu mahal-mahal. Kain yang sekarang seperti aku kerjakan ini, nah yang seperti ini dijualnya per potong ya. Per potong itu 3 meter udah plus furingnya, itu biasanya harganya sekitaran di 350 sampai 400-an gitu. Bahkan ada satu potong kain yang harganya itu 500 sampai 600-an rial. Jadi tinggal kaliin aja per 1 rialnya itu sekarang sekitar 4.700 rupiah kali 400 rial teman-teman. Bayangkan untuk satu kesalahan, satu gaun yang mereka bilangnya itu kharban atau rusak, itu kita harus membayar mahal segitu teman-teman. Bayangkan kalau uang segitu, uang 400 rial Saudi itu kalau kita kirim ke Indonesia kan udah bisa buat kebutuhan keluarga di rumah ya teman-teman. Makanya aku tuh selalu berhati-hati kalau bikin baju. Jadi aku benar-benar pastiin sekiranya aku tuh bisa ngerjain atau enggak model yang dibawa sama pelanggan kita itu teman-teman. Karena aku nggak ingin ada kesalahan, dan kesalahan sekecil apapun di sini itu kita harus bayar mahal dari kesalahan itu teman-teman. Tapi ada baiknya juga dari peraturan yang seperti itu, kita jadi berhati-hati dan lebih jujur dengan pekerjaan kita. Kita bisa memperbaiki kinerja kita. Dan aku juga banyak belajar dari semua kesalahan-kesalahanku teman-teman. Karena nggak mungkin ya dari sekian lama bertahun-tahun di sini aku nggak ada masalah dengan pekerjaanku atau nggak ada masalah dengan pelanggan. Pasti ada. Tapi alhamdulillah aku ambil hikmahnya aja. Dari semua kesalahan itu aku banyak belajar untuk kedepannya, dan sekarang aku lebih berhati-hati, sangat berhati-hati dalam bekerja. Terkhusus kalau aku nerima jahitan yang sekiranya sulit, itu benar-benar aku pastiin aku benar-benar bisa dan mampu bikin apa enggak gitu. Aku lihat fotonya dulu, videonya dulu, jenis kainnya,
Terus aku lihat dari komunikasi aku sama pelanggannya, kira-kira dia itu rewel atau enggak gitu. Jadi aku benar-benar pastiin kalau udah aku benar-benar mantap, kalau modelnya itu susah, tapi aku udah mantap, aku bisa, barulah aku ambil gitu teman-teman. Aku dibayarkan karena hasil karyaku ya teman-teman. Jadi aku benar-benar harus berhati-hati supaya aku bisa mendapatkan pelanggan yang baik, bisa memuaskan pelanggan, dan juga tentunya aku harus menikmati pekerjaanku ini ya teman-teman, biar nggak stres. Aku itu kadang-kadang kalau udah banyak kerjaan, pekerjaannya itu yang sulit-sulit banget modelnya gitu, kadang aku stres sendiri teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman resiko penjahit di Arab Saudi. Mungkin ceritaku terlalu panjang, nggak tahu bisa dimengerti atau enggak, mohon maaf ya teman-teman. Aku kalau cerita itu nggak bisa mare. Mare itu bahasa Indonesianya apa? Mare itu bahasa Jawa teman-teman. Bahasa Indonesianya apa sih? Maksudnya aku kalau cerita itu nggak bisa tertata. Semoga aja bisa dimengerti. Semoga aja teman-teman paham apa yang aku ceritakan. Intinya dimanapun kita berada, kita harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Berhati-hati dalam segala hal. Aku juga berhati-hati dengan pekerjaanku. Aku juga berhati-hati dengan para customersku. Semoga apa yang kita lakukan itu sebaik mungkin dan bisa memuaskan pelanggan. Dan kita juga berkah dapat uangnya dari sini ya teman-teman. Aku mau lanjut kerja dulu ya teman-teman. Ini udah terlalu panjang aku ceritanya. Aku mau lanjut ini dulu biar nanti nggak telat. Nggak tahu ini hari ini bisa selesai atau enggak. Nanti aku kabarin lagi ya teman-teman kalau udah selesai. Kalau nggak selesai ya mungkin aku lanjut besok lagi. Ketumpuk sama kerjaan yang jatahnya besok. Oke teman-teman, aku lanjut kerja dulu ya. Alhamdulillah pekerjaanku selesai. Sekarang udah mau jam 3 teman-teman. Ini tadi yang aku kerjain tadi pagi. Yang kedua ini yang mermak. Oh iya tadi aku lupa bilang ya teman-teman. Ini yang tadi diganti furing itu cuma bagian bawahnya. Jadi bagian atasnya masih furing yang lama. Jadi aku cuma ganti bagian bawahnya. Makanya agak cepat selesainya. Alhamdulillah udah selesai. Dan aku itu udah ayem teman-teman kalau kerjaan dalam 1 hari itu udah selesai semua. Ini nanti aku tinggal bawa ke Masjgol, finishing, setrika di Masjgol. Ini nanti masih mau dipasang-pasang kancing, mau bikin kancing karena di kamar ini aku nggak ada mesin kancingnya. Nanti aku bikin di Masjgol, aku pasang di Masjgol. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.